Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ausolia Akta Dwi Sari. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran materi IPS, tema 2, subtema 1. Judulnya ialah Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi Bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya terlebih dahulu memberikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh I.R. Soekarno, ada peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9, Soekarno dan Mohatta menolak usul golongan muda. Tokoh-tokoh golongan muda menculik dan membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok untuk menjatuhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Mohatta bersama golongan muda akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Mereka menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, orang Jepang yang merasa simpati kepada bangsa Indonesia. Nah, sebelum peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia 16 Agustus 1945, Jepang menyerang kepada sekutu. Jepang akan menghadiahkan kemerdekaan itu Indonesia. Golongan muda menentang keputusan. Dilaksanakan pertemuan pada 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda. Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bekerja sama dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun penyusun naskah teks proklamasi ialah I.R. Soekarno, D.R.S. Mohatta, M.R. Ahmad Soebarjo. Nah, sedangkan yang mengetik naskah teks proklamasi ialah Sayuti Melik. Nah, apakah kalian tahu siapa yang menjahit pertama kali bendera merah putih? Ialah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, di sini kita akan membahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, pengibaran bendera merah putih. Pada 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pengagasaan Timur nomor 6 Jakarta yang merupakan kediaman Soekarno. Selanjutnya dilakukan pidato singkat oleh Soekarno dan pengibaran bendera merah putih oleh Abdul Latif Hendraningrat. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air Indonesia, yaitu PETA, dan ikut dalam berbagai pertempuran. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tahukah kamu bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baiklah, di sini saya akan membacakan teks proklamasi Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekokohan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 01 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teks proklamasi bisa kalian lihat di gambar. Kediaman I.R. Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta, pukul 10.00 WIB, Suwewirjo Wilopo, Gafar, Pringdikdo, Tabrani, dan Trimurti. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Lalu,
Apa saja makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, peristiwa ini tentu memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan bangsa sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah sedikit sejarah yang bisa kita kupas dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, D.R.S. Mohatta, dan M.R. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno dan saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Sukami, dan Soediro. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan D.R.S. Mohatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodipdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi apabila tidak ada tokoh-tokoh bangsa yang memperjuangkannya. Lalu, siapa saja tokoh-tokoh bangsa tersebut? Nah, berikut adalah tokoh-tokoh bangsa yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang pertama ialah I.R. Soekarno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Perannya dalam memperjuangkan proklamasi ialah menyusun, menandatangani, dan membacakan proklamasi. Yang kedua, D.R.S. Mohatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902.
Beliau berjasa dalam menyusun dan menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, Ahmad Soebardjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1996. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Laksamana Tadashi Maeda. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan proklamasi. Yang kelima, Suekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Perannya yaitu beliau mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang keenam ada Ibu Fatmawati selaku dari istri dari Ir Soekarno. Beliau mempunyai nama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Ibu Fatmawati berperan sangat penting. Beliaulah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketujuh, Sayuti Melik. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Pada gambar ada foto-foto dari beberapa tokoh yang sempat memperjuangkan negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Yang kedua, oleh sebab itu, karena kita harus memaknai kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari gagasan di atas bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut adalah contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib. Berarti tidak boleh ya kita mengikuti upacara bendera itu main-main. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Yang ketiga, menandakan hidup rukun dimanapun kalian berada. Nah, coba sebutkan contoh lain penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kamu lakukan. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia, menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih dan tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Bagaimana makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya? Makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya adalah cinta budaya Indonesia. Mereka mau bangga dan menghargai budaya Indonesia dengan mengikuti festival budaya. Edo dan teman-temannya bangga dengan budaya Indonesia dan mau memperkenalkan permainan tradisional kepada masyarakat luas. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di Indonesia, sekolah, dan masyarakat. Saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga, belajar dengan sungguh-sungguh, kerja bakti, gotong royong, musyawarah demi kepentingan bersama, dan sebagainya. Nah, berikut ialah video pembelajaran kita yang kita bahas pada kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. With